Halo, selamat pagi adik-adik semua. Senang bisa bertemu lagi dengan adik-adik. Saya harap adik-adik semua tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang kalor, sekaligus melakukan praktikum IPA tentang perpindahan kalor. Nah, adik-adik, materi kita hari ini tentang kalor terdapat pada kelas 5 tema 6 yaitu panas dan perpindahannya, subtema 1 yaitu suhu dan kalor, dan pada pembelajaran 1. Sebelum kita masuk pada materi pelajarannya, yuk kita simak kompetensi dasar, indikator, serta tujuan pembelajaran kita. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk pada materi pembelajaran kita yaitu tentang kalor. Perhatikanlah gambar peristiwa di samping. Pada gambar di atas, ketiga gambar tersebut berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah adik-adik sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Ada api dan matahari. Lalu bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah mengeluarkan energi panas juga? Yuk kita pelajari. Sumber energi panas atau kalor dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar, dan semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Pada proses ini, tanaman mengubah karbon dioksida menjadi oksigen yang kemudian dihirup oleh manusia dan hewan. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Selain menyediakan oksigen, tumbuhan juga menyediakan makanan yang kemudian dapat dikonsumsi oleh manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah memanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Selain energi panas matahari, energi panas juga diperoleh dari api. Zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua batu ataupun menggosokkan dua kayu kering dengan tanah yang kering. Saat ini, energi panas dari api sudah mudah didapatkan melalui korek api maupun dengan kompor. Adik-adik, setelah kita mempelajari tentang kalor, sekarang kita akan masuk pada materi perpindahan kalor atau perpindahan energi panas. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas berpindah dapat melalui tiga cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Perpindahan panas secara konduksi disebut juga perpindahan panas atau kalor secara hantaran, yaitu perpindahan panas atau kalor dapat memindahkan zat perantaranya sehingga yang berpindah hanya energi kalornya saja. Contohnya seperti praktikum berikut. Jadi di sini alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 1 sendok makan beserta gelas kosong dan juga segelas air panas. Langkah kerjanya yaitu tuangkan segelas air panas ke dalam gelas kosong yang berisi sendok. Kemudian pegang sendok selama kira-kira 2 menit.
Dari percobaan tersebut dapat diketahui bahwa pada saat sendok diletakkan dalam air panas, ujung sendok yang dipegang lama-kelamaan akan terasa panas. Hal ini membuktikan bahwa panas merambat melalui sendok. Contoh lainnya yaitu setrika listrik. Ketika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas, kemudian berpindah di bagian alas setrika. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi zat ringan sehingga akan bergerak ke atas. Suatu zat yang ringan tersebut pindah ke atas dan molekul zat yang di atasnya menggantikannya. Contoh dari perpindahan panas secara konveksi yaitu saat kita merebus air pada api hingga air mendidih. Dan yang kedua yaitu terjadinya angin laut dan angin darat. Yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pencahayaan yang tidak membutuhkan zat perantara. Contohnya, panas matahari bisa sampai ke bumi dan bisa kita rasakan. Dan juga rasa hangat dari api unggun atau lilin hingga pencahayaan lampu yang hangat. Nah, adik-adik, demikian sudah pembelajaran kita tentang kalor dan perubahan kalor. Terima kasih sudah menonton dan semoga apa yang dipelajari kita hari ini dapat dimengerti oleh adik-adik semua. Sampai jumpa.